kalian sudah tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan orang tersebut meruntuhkan atau melumpuhkan agama. Ya. Kalian ketahui bahwa sholat itu sehari semalam ada 5 waktu, diantaranya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu wajib semuanya kita laksanakan, tidak boleh ditinggalkan ketika kita sudah ikrar kepada Allah bahwa kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya sholat itu sudah wajib. Pada pelajaran kali ini kelas 4 kalian harus mempelajari tentang melaksanakan sholat. Halaman 88 yaitu tentang keutamaan sholat. Amati dan ceritakan gambar berikut. Lihat pada gambar halaman 88. Anak tersebut sedang berdoa setelah melaksanakan sholat. Tahukah kalian bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan? Jadi sholat tersebut memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan sholat itu ada keutamaan yang maksudnya keutamaan fadilahnya, fadilah, kelebihan, nilai plusnya. Hari orang seperti kalau kita sholat di rumah hanya 1 derajat, kemudian ketika sholat di masjid kita 27 ya. Jadi sholat tersebut mempunyai keutamaan. 1, sholat termasuk rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadat. Yang kedua, setelah syahadat, karena syahadat itu ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita sholat tidak syahadat dulu, maka sholat kita tidak sah. Itu keutamaan teh. Jadi termasuk rukun Islam yang kedua. Berarti ketika kita melaksanakan sholat sama saja kita menunjukkan atau menegakkan rukun Islam yang kedua. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim muslimat yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Kapan Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad? Masih ada yang ingat enggak? Irahat. Allah memerintahkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad. Irahat coba. Siapa yang masih ingat? Jaringan orang sok marayakeun ieu, sok marayakeun Burudan, sok marayakeun Muharraman. Tah dina sholat teh diturunkeun teh ketika terjadi apa waktu itu? Masih ada yang ingat? Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Tah eta. Jadi sholat teh pertama kita diwajibkan sholat itu waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Sehingga sholat tersebut bukan merupakan oleh-oleh, tapi bahkan lebih dari oleh-oleh, merupakan amanah kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatnya, pahami keutamaan. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sholat tersebut akan ditanya oleh Allah yang pertama kali. Ketika kita sudah menunaikan zakat, ketika kita sudah berhaji, ketika kita meninggal, haji dulu, zakat dulu, atau sholat dulu yang ditanya? Sholat dulu. Sholat dulu yang diperiksa, sholat dulu. Makanya di kelas 4 semester 2 kalian lebih diajarkan untuk mengenal tentang sholat. Bahkan keutamaan sholatnya kalian harus dipelajarinya. Amalan yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat ketika kita sudah meninggal yaitu sholat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai Allah. Kita sering beramal, membantu orang lain Allah suka, sedekah Allah suka, memberi ilmu Allah suka. Ada yang lebih disukai oleh Allah yaitu mengerjakan sholat. Apalagi kalian kita mengerjakan sholatnya di awal waktu. Ya, kita bayangkan kita punya adik kita disuruh oleh kita, dek adik pameserkan permen, keheula teh, bikin kesel orang teh, tapi rai pasal di warung meser permen we ali,
nya berikan kealiman, engke. Allah juga seperti itu. Kalau udah ada seruan azan oleh muazin di masjid, Allahu Akbar, kita tidak langsung melaksanakan sholat. Allah pun sama, betul. Kasaha, kajalma, ke enggal melaksanakan sholat. Hanya seperti itu. Kemudian soal yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat keji itu yang kotor, yang jelek, berkata-kata yang tidak layak, bukan perkataan manusia. Kepada orang tua melawan itu keji, pada guru melawan itu perbuatan keji dan munkar. Oleh sholat kita akan dijauhkan dari perbuatan tersebut. Karena sering kita melaksanakan sholat, menegakkan sholat, akhirnya pribadi kita kalau mau mengucapkan sesuatu yang jelek itu akan mikir-mikir dulu. Itu hikmah atau keutamaan sholat. Makanya yang berubah kita menjadi baik itu kadang-kadang ibadah sholat kita, amal-amal yang lain juga sama. Ya bisa berubah dari akhlak kita yang jelek menjadi bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Nah ini yang kelebihan bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu yang bagaimana hal? Khusyuk waktunya, khusyuk pakaiannya, khusyuk bacaannya dan kebandingannya. Khusyuk. Tuh kamu batu. Pada kamu batu banyak berdiri cicingnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Minta pertolongan kepada siapa? Allah. Dengan cara sabar dan sholat. Allah sendiri yang bilang. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ditolong dari segi keilmuan kita supaya diberi ilmu dan sebagainya, ditolong kita ingin menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas. Jadi dengan cara minta tolong kepada Allah dengan cara sholat dan sabar atau sabar dan sabar. Itu pertemuan sekarang yaitu tentang keutamaan sholat.